Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan Usani. Oh ya teman-teman, sudah siapkah kalian belajarnya hari ini? Oke, sebelum belajar dimulai, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang taksiran. Sebelumnya, teman-teman sudah mengenal pecahan ya, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan berkenalan sama yang namanya taksiran. Gimana? Sudah siap ya? Nah, sebelumnya, apa itu taksiran? Iya. Taksiran disebut juga dengan pembulatan teman-teman atau perkiraan atau kira-kira. Jadi kalau menaksirkan berarti kita mengira-ngira. Nah, simbol dari taksiran itu sendiri seperti ini ya teman-teman simbolnya. Oke, bisa dilihat ya simbol dari taksiran. Jadi bukan sama dengan ya ini ya, lebih kayak garisnya melengkung dua gitu ya. Jadi seperti ini simbol dari taksiran. Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam taksiran. Nah, macam-macam taksiran sendiri ada 3 macam teman-teman. Yang pertama ada taksiran atas, yang kedua taksiran bawah, dan yang ketiga taksiran terbaik. Nah, jadi hari ini kita akan perkenalan dengan 3 macam taksiran. Oke teman-teman semuanya, kita mulai dulu dari taksiran atas. Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas atau tambah 1, baik pada ribuan, ratusan, puluhan, maupun satuan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, taksiran atas. Nah, kalau taksiran bawah, kita lakukan dengan membulatkan di bawahnya atau tetap, baik pada ribuan, ratusan, puluhan, maupun satuan. Gitu ya. Dan sedangkan yang terakhir ada taksiran terbaik. Bahkan taksiran terbaik ini teman-teman sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi taksiran terbaik dilakukan dengan menurut aturan pembulatan. Jadi ada aturannya teman-teman. Jika angka kurang dari 5 meliputi 1, 2, 3, dan 4, maka angka pada pembulatannya itu tetap. Begitu ya. Dan jika angka lebih dari atau sama dengan 5 meliputi 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka pada pembulatannya itu ditambah 1. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang sebelum ke contoh, Us mau mengingatkan dulu nilai tempat pada suatu bilangan. Nih, ada bilangan berapa itu? Cara bacanya bagaimana? Ya, 4357,216. Jadi itu bentuk desimal ya teman-teman ya. Oke, sekarang 4. 4 ini sebagai apa? Tadi bilangnya 4000. Berarti 4-nya sebagai ribuan. Terus 3-nya sebagai, iya benar banget, ratusan. Jadi karena tadi 300, berarti 3-nya ratusan. Kalau ini 50, berarti 5-nya sebagai, yes benar banget, puluhan. Dan terakhir ini 7, berarti sebagai apa? Iya, satuan. Nah, sekarang kita ke bentuk desimalnya. 2 sebagai persepuluhan, 1 sebagai perseratusan, dan terakhir 6 sebagai perseribuan. Jadi, teman-teman, nanti sebelum dalam menaksirkan, kita harus tahu ya, nilai tempat pada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sudah tahu ya, di mana letak-letaknya? Oke, bagus. Sekarang coba kita ke contoh. Nah, kali ini kita mulai dari contoh taksiran atas.
ya, taksiran atas. Nah, perhatikan teman-teman semuanya. Perhatikan ya. Nih, ada dua bilangan. Terus di sini ada satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan terakhir ribuan terdekat. Kita mulai dari contoh yang pertama dulu ya, ini ya. Bilangannya 5.368,5. Kita mulai dari menaksirkan ke satuan terdekat. Satuan terdekat. Nah, teman-teman harus tahu letak satuannya di mana. Ini letak satuannya di angka berapa? Iya, ini ya, satuannya itu di angka 8. Nah, karena taksiran atas, berarti 8 ini kita bulatkan ke atas atau ditambah 1. Berarti 8 tambah 1 berapa? 9. Nah, sehingga kesatuan terdekat menjadi 5.369. Jadi 8-nya ini tadi berubah menjadi angka 9. Oke, bisa ya. Sekarang kita ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat letaknya di mana ini? Puluhannya di mana? Di angka 6. Ya, 6 puluhan. Taksirkan ke atas, berarti 6 ini tambah 1 berapa? 7. Berarti ke puluhan terdekat menjadi 5.370. Kenapa satuannya menjadi 0? Karena ini puluhan, jadinya 70. Sehingga angka 6 ini tadi berubah menjadi angka 7, terus satuannya menjadi 0 karena puluhan. Gitu ya. Sehingga hasilnya ke puluhan terdekat 5.370. Sekarang ratusan terdekat. Letak ratusannya di angka berapa ini? 3. Nah, berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Sehingga hasilnya menjadi 5.400. Kenapa ini? Puluhan sama satunya jadi 0? Ya, karena ratusan. Jadinya 5.400. Gitu ya. Dan yang terakhir ribuan. Berarti menjadi ribu. Berapa ribu? Nah, berarti letak ribuannya di angka 5. Berarti 5 tambah 1 berapa? 6. Sehingga keribuan terdekat menjadi 6.000. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang coba bilangan yang kedua. 7.568,8. Yuk, kita ke satuan terdekat dulu. Satuannya terletak di angka 8 ini ya. Berarti 8 tambah 1 berapa? 9. Sehingga kesatuan terdekat menjadi 7.569. Ya. Jadi yang ini tadi angkanya tetap, terus yang berubah itu cuma satuannya. 8 menjadi 9 karena ke taksiran atas. Sekarang ke puluhan terdekat yuk. Puluhannya terletak di angka 6. Nah, berarti 6 tambah 1 7. Sehingga jadinya 7.570. Tahu ya, satuannya menjadi 0 karena puluhan. Kita menaksirkan ke puluhan terdekat. Jadinya 7.570. Sekarang ke ratusan terdekat. Letak ratusannya di angka 5. Berarti 5 tambah 1, 6. Sehingga ke ratusan terdekat menjadi 7.600. Ya. Oke. Sekarang terakhir ribuan terdekat. Letak ribuannya di angka 7. Kita taksirkan ke atas. Berarti 7 tambah 1, 8. Sehingga ribuan terdekat menjadi 8.000. Ya, bisa dipahami ya semuanya. Oke. Sekarang kita ke contoh taksiran bawah. Tadi sudah atas ditambah 1 ya tadi kalau atas. Nah, ini kalau taksiran bawah itu tetap. Coba ini bilangannya sama 5.368,5. Satuannya terletak di angka 8. Berarti taksiran bawah tadi angkanya tetap atau bilangannya tetap. Berarti hasilnya 5.368.
Jadi tetap ya angkanya ya, 8. Nih, 8. Sekarang ke puluhan terdekat. Letak puluhannya ada di angka 6. Berarti taksiran bawah menjadi 5.360. Ya, nih 5.360. Ke ratusan terdekat, letak ratusannya di angka 3. Sehingga kita taksirkan ke bawah menjadi 5.300. Ya, karena ratusan jadinya 5.300. Sekarang terakhir ribuan terdekat, letak ribuannya ada di angka 5. Karena kita taksirkan ke bawah jadinya tetap angkanya, sehingga jadinya 5.000. Dah, bisa ya dipahami? Oke, sekarang coba contoh yang kedua atau bilangan yang kedua, 7.568,8. Ya, kesatuan terdekat berarti letak satuannya di angka 8. Berarti tetap ya, sehingga hasilnya 7.568. Puluhan terdekat, letak puluhannya di angka 6. Sehingga jadinya 7.560. Ya, 7.560. Ke ratusan terdekat, letak ratusannya di angka 5. Sehingga kita taksirkan ke bawah menjadi 7.500. Ya, ke ratusan jadi 7.500. Dan yang terakhir ke ribuan terdekat, letak ribuannya ada di angka 7. Kita taksirkan ke bawah jadinya 7.000. Bagaimana? Bisa menaksirkan ya, tadi atas ditambah 1, kalau ini bawah itu tetap. Oke teman-teman. Nah, dan yang terakhir contoh taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik ini tadi kita menggunakan aturan pembulatan ya teman-teman. Kalau angkanya kurang dari 5, meliputi 1, 2, 3, dan 4, itu berarti tetap. Ya, tetap ya. Tapi kalau lebih dari atau sama dengan 5, meliputi 5, 6, 7, 8, dan 9, itu ditambah 1. Oke? Nah, sekarang coba. Bilangannya 5.368,5. Yuk, kesatuan terdekat. Nah, di dalam taksiran terbaik ini, kita melibatkan tanda komanya ini teman-teman. Di belakang koma ini kita libatkan. Kalau tadi kan tidak perlu dilibatkan ya. Nah, kalau taksiran terbaik itu kita libatkan. Jadi satuan terdekat, jadi gini, satuannya itu kan letaknya ini, 8 ini. Nah, cara menaksirkannya yang terbaik itu, kita lihat angka di belakangnya 8. Angka di belakangnya 8 ini kan angka 5 ya teman-teman. Nah, sedangkan angka 5 tadi gimana? Menurut aturan tadi, kalau 5, 6, 7, 8, dan 9 berarti ditambah 1. Ya udah, berarti 8-nya ini yang ditambah 1. Jadi kita lihat dulu angka belakangnya. Termasuk aturannya yang mana, ditambah 1 apa tetap. Nah, karena ini 5, berarti 8-nya ini ditambah 1. Sehingga jadinya kesatuan terdekat menjadi 5.369. Itu ya. Sekarang ke puluhan terdekat. Letak puluhannya di angka 6. Nah, sekarang coba lihat angka di belakangnya angka 6. Di belakangnya angka 6 angka berapa ini? 8. Nah, 8 menurut aturan ditambah 1 apa tetap? Ditambah 1, berarti 6-nya ini ditambah 1, jadinya 5.370. Gitu ya. Sekarang ratusan terdekat. Letak ratusannya di angka 3. Lihat angka di belakangnya 3, angka berapa? 6. Berarti menurut aturan 6 tetap apa ditambah 1?
Iya, ditambah 1. Sehingga 3-nya tambah 1. Jadinya berapa? 4. Sehingga keratusan terdekat menjadi 5.400. Dan terakhir, ribuan terdekat. Ribuan terletak di angka 5. Belakangnya angka 5, angka berapa ini? 3. Nah, menurut aturan, 3 termasuk tetap apa ditambah 1? Tetap ya, sehingga ini 5-nya tetap. Sehingga menjadi 5.000. Bagaimana? Silakan teman-teman pahami benar-benar ya, pelan-pelan aja. Coba contoh yang kedua yuk. Contoh yang kedua, satuan terdekat ya. Satuan terdekat di angka 8 ini. Berarti kita lihat dulu angka belakangnya 8. Ya, 8. Berarti menurut aturan, ini 8 ini ditambah 1, apa tetap? Iya, ditambah 1. Sehingga 8 yang ini kita tambah 1. Sehingga jadinya 7.569. Ya, sekarang ke puluhan terdekat. Letak puluhannya ada di angka 6. Lihat angka belakangnya 6, angka 8. Berarti 8 itu menurut aturan ditambah 1 apa tetap? Iya, ditambah 1. Sehingga 6-nya kita tambah 1. Jadinya 7.570. Ya. Oke, sekarang ke ratusan terdekat. Ratusannya terletak di angka 5. Lihat di belakangnya angka 5 ada angka 6. Berarti menurut aturan 6 ini termasuk ditambah 1 apa tetap? Iya, ditambah 1. Sehingga 5 ini kita tambah 1. Jadinya 7.600. Gitu ya. Dan terakhir ribuan terdekat. Letak ribuannya di angka 7. Lihat di belakangnya angka 7, angka 5. Sehingga 5 menurut aturan ditambah 1 apa tetap? Iya, ditambah 1. Sehingga 7 ini kita tambah 1. 7 tambah 1, 8. Sehingga jadinya 8.000. Karena ke ribuan terdekat. Gimana? Teman-teman bisa dipahami ya? Silakan dipahami baik-baik teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillah teman-teman, belajarnya hari ini sudah selesai. Bagaimana bisa dipahami ya? Kalau belum paham, silakan diulang-ulang video ini ya. Oke, silakan diulang-ulang. Dan belajar yang rajin ya teman-teman ya. Semangat belajar. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu kembali teman-teman semuanya dengan Usani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.